Komnas HAM nggak pernah 100% percaya sama keterangan Ibu Putri sejak awal. You tidak pro justisia. Dan dia sendiri pada waktu yang lalu, kan Pak Kardi sendiri dengar, rekomendasi dia tidak pernah dilaksanakan oleh Kapolri, oleh polisi. Terutama yang menyangkut kekerasan dan senjata. Sekarang dia kok tiba-tiba muncul seperti itu? Dari mana jalannya? Dari mana jalannya tiba-tiba dia mengatakan soal pelecehan seksual itu, dari mana jalannya? Saya tidak ngerti. Pak Karni, saya harus jelaskan ini dulu dari awal ya. Karena bagi saya ini sangat menyakitkan sekali. Apalagi keluarga Brigadir J. Pak Karni, saya sebelum terima kiriman surat kuasa membuat laporan, saya sangat hati-hati. Sekitar tanggal 16 malam, ya, sore harinya saya telepon-teleponan dengan salah satu komisioner Komnas HAM untuk bertemu secara rahasia. Saya pengen bicara sama dia, ya. Dan kami bertemu setelah mereka melakukan koordinasi dengan Wakapolri pada waktu itu. Saya bertemu, saya bilang saya baru masih sedang menunggu surat kuasa ini sampai. Nanti kalau misalkan surat kuasa ini sampai, saya baru secara resmi akan berhubungan dengan Komnas sambil saya mencari uang agar bisa mendatangkan klien saya, karena terus terang saja kondisi ekonominya kan berat dan kemampuan saya juga sangat terbatas. Apa yang dia katakan pada waktu itu? Terlambat Bang, karena kami sudah memutuskan untuk besok berangkat ke Jambi. Nah, jadi legitimasi dia, Pak Tobas, legitimasi Komnas ini berangkat, ya, bukan karena rakyat, bukan karena koordinasi. Kalau omongannya ketuanya Komnas itu berdasarkan MOU, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39. Dia bukan hanya melakukan pemantauan, Pak Tobas, dia juga melakukan pemantauan dan penyelidikan yang tidak pro justisia, yang ujungnya cuma rekomendasi ke Presiden ataupun ke Polri. Pertanyaan saya, korban di mana? Karena pada waktu dia berangkat, legitimasi yang dia ambil pertama adalah bertemu dengan keluarga. Saya pegang dokumennya itu semua. Legitimasi ini sekarang dimanipulasi. Orang yang harus dia lindungi dan dia bela keluarga ini sekarang harus menanggung tuduhan dari Komnas bahwa terjadi pelecehan seksual. Komnas jadi begini. Saya berpuluh-puluh tahun bersama dengan mereka. Kasus-kasus pembunuhan, penculikan dan lainnya nggak begini, tapi kok sekarang jadi begini. Saya jadi berpikir, aduh, beginilah ternyata orang miskin. Kalau orang kaya, dia kan kaya putri, ya kan? Rekonstruksi jalan lenggak-lenggok, dia nggak ditahan, ya kan? Dipamerkan berkali-kali, ya. Wah, sama suaminya, wah, pelukan begitu ya. Oh, rupanya hukum begitu ya yang dipertontonkan ya. Sangat menyakitkan menurut saya. Tapi argumentasi kenapa dia tidak ditahan? Kemanusiaan, ibu, perempuan, ada anaknya. Lah, klien saya, ibunya Brigadir J. Bagaimana? Nggak ada kemanusiaan di dia. Bagaimana saya harus bekerja keras mewakili Brigadir Joshua yang sudah di makam? Ternyata apa yang saya lakukan bersama dengan teman-teman untuk berkomunikasi, Pak Karni, kita di sini bersepakat, berkomitmen untuk mendukung Kapolri, menjaga marwah institusi. Bahasanya selalu, wah keren, transparan, akuntabel. Surat sudah kami majukan, komunikasi kami lakukan, tapi begitu mau pelaksanaan rekonstruksi, kami diusir, Pak Karni. Ini transparansi, ini akuntabel. Yang kayak begini ini dipertontonkan. Berat, dan saya harus menuntaskan kasus ini walaupun sampai P21, Pak Karni. Karena dari segi sistem kan, saya tidak bisa lagi intervensi terlampau banyak, karena kan sebagai korban,
bahasa yang resmi sekarang diwakili oleh negara katanya, ya kan? Tapi saya juga sangat khawatir jangan-jangan terulang lagi seperti kasus Jessica, jaksa-jaksa yang diturunkan di sidang adalah jaksa-jaksa yang